Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar, Podcast Darul Armina. Bersama aku Khadijah yang akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan cerita baru dari narasumber kita hari ini. Hari ini aku sudah dibersamai oleh salah satu perwakilan dari Duta Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Betul? Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oh, kebalik. Iya, Duta Mbak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, aku sudah dibersamai oleh ada Kak Wahnesli. Halo Wahnesli. Halo, Kak. Halo, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasa ya? Iya, puasa. Puasa. Wahnesli nih, panggilannya apa nih? Kayaknya agak aku kesusahan nih. Panggilan singkatnya apa? Panggil Kak Wen aja, Kak. Oh, Kak Wen aja. Aku panggil Wen aja ya? Iya, Kak. Iya, oke. Wen sekarang sudah semester berapa? Sekarang alhamdulillah semester 8, Kak. Oke, sekarang sudah semester 8. Nah, Iya. sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam, teman-teman juga supaya kenal dulu sama Wen dulu, boleh silakan perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang nonton. Ya, terima kasih, Kak. Hello everyone, my name is Wahnesli. Teman-teman bisa manggil saya Wen. Saya dari program studi Manajemen Haji dan Umroh dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Alhamdulillah kemarin saya diamanahi sebagai the winner Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau yang biasa disebut dengan Duta PEBI. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata Kak Wen ini adalah the winner ya. Iya, Kak. Di tahun 2000? Di tahun 2023. Di tahun 2023. Berarti sudah ada adik-adiknya ya. Tahun Iya. 2024, 25, dan tahun ini akan ada pemilihan lagi ya? Iya, Kak. Oke, berarti setiap tahun ada. Iya, insya Allah di setiap bulan November. Oh, setiap bulan November. Berarti Wen ini adalah seniornya nih. Berarti udah jadi senior ya? Iya, Kak. Oke, tapi Alhamdulillah. masih tetap aktif di Duta FEBI. Iya, masih tetap aktif, Kak. Oh. Karena kami kan punya ikatan di sana yang mana di dalam ikatan itu kami selalu apa ya? Kalau misalnya ada apa-apa, kami selalu ngobrol di grup ikatan. Oh, di grup ikatan. Jadi masih terhubung dari Mhm. kakak-kakak yang awal sampai yang sekarang. Oh, gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ke topik yang lebih dalam, sedikit pertanyaan ringan nih, pengantar nih. 3 kata yang menggambarkan Wen sebelum dan sesudah menjadi Duta FEBI. Oke, jadi jika pertanyaannya 3 kata yang menggambarkan saya sebelum Iya. menjadi Duta PEBI. Sebelum dan sesudah. Sebelum dulu boleh. Sebelum. Iya. Sebelum saya itu introvert, yang kedua malas, Oh. yang ketiga pemalu. Oh, pemalu. Aduh, aku banget. Kalau tadi yang sebelumnya, nah sekarang sesudah menjadi duta nih, 3 kata yang menggambarkan Wen setelah menjadi Duta FEBI. Oke, Kak, kayaknya 3 kata yang menggambarkan diri saya ketika saya bergabung di Duta PEBI. Yang pertama itu saya lebih aktif, terus yang kedua saya berani, Oh, terus yang oke. ketiga lebih terbuka, Kak. Oke, luar biasa ya, lebih aktif, lebih berani, dan lebih terbuka. Keren banget, Wen. Nah, pas waktu pertama kali memutuskan untuk join di pemilihan Duta FEBI nih, yang pertama kali kepikiran sama Wen itu apa? Karena pengen ikut-ikutan aja, atau supaya dapat ya sertifikat lah, atau ya karena pengen belajar upgrade diri aja? Jadi apa yang pertama kali kepikiran untuk bisa join di Duta FEBI? Alasan saya mendaftar di Duta PEBI kemarin karena memang saya berambisi untuk merubah diri saya, karena sebelumnya saya kan memang introvert banget nih, Kak. Jadi saya itu ingin mengubah diri saya ingin menjadi lebih baik lagi, saya ingin belajar melatih public speaking saya ingin membuktikan kalau diri saya tuh bisa jadi lebih baik lagi, begitu, Kak. Oke, jadi pembuktian diri untuk keluar dari zona nyaman. Iya, betul Oke, sekali, dan Kak. pas banget pemilihan Duta FEBI lagi pembukaan waktu itu ya. Waktu itu emang informasinya dapat dari teman atau emang cari sendiri, atau informasinya nyampe langsung? Oh, sebenarnya itu kemarin pas saya semester awal antara semester 1 atau semester 2, Iya. saya lewat nih, Kak, di depan Fakultas Syariah. Saya lihat kakak-kakak pakai selempang. Wih, keren lah kakak itu pakai selempang duta. Terus dari situ tuh aku tuh ada niatan gitu loh, Kak. Aku pengen lah suatu saat jadi duta gitu, jadi cerminan yang baik buat mahasiswa yang lain. Terus pas selang beberapa lama, saya masuk semester 3, itu ada pembukaan. Nah,
kebetulan pas saat itu ada senior saya itu memposting pamflet pendaftaran. Nah, saya langsung nanya, "Kak, saya boleh daftar nggak?" Terus katanya, gitu. "Boleh, daftar aja deh," katanya. Nah, saya langsung daftar. Langsung daftar dan Iya. alhamdulillah jadi winner ya. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Keren-keren. Kan banyak yang bilang ya kalau menjadi duta, bukan cuma duta Feby ya, duta apapun itu, bahwa sosok yang menjadi duta ini kan kehidupannya tuh kayak terlihat sempurna gitu kan. Nah, sebenarnya yang dirasain sebagai duta itu banyak capeknya atau banyak bangganya sih? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya Kak, saya banyak bangganya karena kalau misalnya kan ketika kita tuh berkontribusi untuk fakultas, selalu aktif mengusahakan diri untuk aktif dalam kegiatan kampus. Nah, itu tuh ada rasa bangga, oh alhamdulillah aku bisa bantu fakultas, alhamdulillah aku bisa bantu universitas gitu Kak. Sebenarnya lebih bangga karena bisa bantu gitu Kak. Oke, lebih bangga karena bisa banyak bantu ya. Apa aja hal yang orang nggak tahu tentang kehidupan seorang duta? Oke, sebenarnya ada banyak sekali hal yang orang lain nggak tahu tentang duta. Nah, ketika orang lain banyak taunya duta tuh selalu siap siaga, terus selalu ceria, selalu senyum di setiap kegiatan, itu sebenarnya kami itu membagi waktu antara perkuliahan dengan kegiatan yang diadakan oleh kampus Organisasi dan fakultas. ya. Belum lagi kehidupan pribadi di rumah Iya, ya. Oke, jadi teman-teman duta bukan cuman dengan aktivitas dutanya gitu kan, tapi juga dengan sekelimat aktivitas-aktivitasnya yang lain gitu Iya, ya. Dan Kak. itu teman-teman harus menyesuaikan, mempersiapkan dan belajar dari sana ya. Pernah nggak ngerasa kayak kok ekspektasi orang sama duta tuh tinggi banget ya gitu? Kok orang selalu ngerasa duta tuh pasti sempurna. Terus itu biasanya Wen nyikapinya kayak gimana tuh? Oke, sebenarnya untuk ekspektasi orang terhadap duta itu memang sangat tinggi sekali, teman-teman. Kayak dosen, teman-teman kita yang ada di kelas, teman-teman kita yang ada di media sosial. Nah, cara saya untuk menyikapi hal tersebut, saya selalu saya mengusahakan untuk menampilkan yang terbaik dari diri saya. Saya menunjukkan Diri Wen apa adanya diri gitu saya yang kan. apa adanya gitu kan. Tanpa berpura-pura ya. Oke. Jadi pembuktian Wen dengan ekspektasi orang yang tinggi ya tetap menjadi diri sendiri, Iya, melakukan betul. semua hal dengan apa adanya ya. Menurut Wen nih, sistem pemilihan duta saat ini khususnya duta Feby lah ya, apakah sudah cukup untuk menilai dari sisi kapasitasnya atau masih ada yang perlu diperbaiki? Masih ada ruang perbaikan nggak dari sistem pemilihan duta sekarang? Oke, mungkin nanti ke depannya kami bakal melakukan sistem yang lebih ketat lagi. Tapi nanti kami pertimbangkan lagi apa nih yang perlu kami tambahkan dalam seleksi berikutnya, Kak. Oh gitu ya, oke. Di tengah ekspektasi publik nih, gimana menjaga agar tidak terjebak pada pencitraan semata? Jadi di tengah-tengah ekspektasi masyarakat, apalagi anak-anak mahasiswa lah ya tentang duta-duta ini, gimana supaya kita tuh para teman-teman duta tuh nggak cuman dipandang cuma pencitraan doang mereka tuh, tapi kualitasnya nggak ada apa-apanya. Nah, gimana supaya teman-teman tuh tetap mempertahankan kualitas teman-teman gitu tanpa dipandang cuman pencitraan? Oke, agar kita tidak terjebak dalam pencitraan semata, kita harus menampilkan diri kita yang sebenarnya. Jadi diri sendiri aja gitu, Mbak. Oke, apa adanya tadi ya. Apa adanya Oke. tadi. Kira-kira pas waktu Wen kemarin menjabat menjadi duta Feby di tahun 2023, apa tantangan terbesar Wen mengemban amanah menjadi duta itu? Oke, sebenarnya di setiap organisasi ya Kak, tentu ada iya. tantangan dan Iya, ininya. Iya. Nah, kalau di Duta Feby yang saya rasakan kemarin, tantangan terbesarnya itu membagi waktu antara kuliah dan membantu Organisasi ya? fakultas. Gitu. Membantu fakultas. Nah, tapi kemarin kami alhamdulillah, kemarin saya sempat kumpulkan jadwal teman-teman saya yang masuk. Jadwal kuliah ya? Jadwal kuliah. Nah, jadi kalau misalnya ada acara atau ada kegiatan yang mendadak kan biasa tuh Kak, kegiatan kampus ngadakan kegiatan yang mendadak. Nah jadi kami tinggal mengecek siapa nih yang hari ini kosong gitu Kak. Jadi yang kosong hari ini dia yang bertugas gitu Kak. Terus selanjutnya hal yang menurut saya sulit atau menjadi tantangan itu ketika kita menggabungkan satu pemikiran gitu Kak. Kan gitu. orang-orang di duta kan dari berbagai daerah, dari berbagai watak tuh Kak. Iya, Nah, punya cara pandang yang berbeda-beda iya. ya. Jadi
gimana kita berusaha. Untuk menyatukan isi Iya. kepala mereka semua ya. Iya, betul Kak, gitu. Tapi alhamdulillah semua itu bisa tetap terlewati Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Sekarang kita bahas seputar ekonomi dan bisnis Islam. Oke. Oke, menurut Wen, anak muda sekarang benar-benar paham konsep ekonomi syariah atau cuman sekedar tahu istilahnya aja? Sebenarnya itu kalau di lingkungan sekitar aku, alhamdulillah ada beberapa yang memang paham Kak tentang apa itu ekonomi Ekonomi syariah syariah. gitu, apalagi apa pembagian-pembagiannya gitu Kak, bagaimana hukum itu dilaksanakan. Kayak misal di dalam Islam kan tidak boleh berbelanja yang sifatnya gharar atau riba atau atau semacamnya begitu Kak. Nah, itu ada beberapa teman saya yang memang paham tentang itu. Karena saya juga termasuk di organisasi yang kelompok studi ekonomi Islam gitu Kak, yang mana di dalam organisasi itu dari berbagai daerah ada lagi tingkatannya namanya POSEI. Nah, gitu. Jadi yang mana lingkungan itu memang mempelajari tentang ekonomi syariah gitu Kak. Oh, jadi kelompok studi ekonomi Islam ini dari kampus atau eksternal nih? Sebenarnya itu turunan dari organisasi eksternal, tapi sudah bergabung di dalam kampus. Memang Oh, ada gitu. ranahnya di kampus gitu Kak. Memang oke. udah tercantum sebagai UKK-nya Winpas. Oke, gitu. Berarti setelah menjadi duta Febi, Wen juga ikut di kelompok studi ekonomi Islam juga sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Itu ada pengurus-pengurusnya juga atau sekedar ruang untuk belajar bersama atau Ada gimana pengurusnya itu? Kak. Oh, ada pengurusnya. Wen juga jadi pengurus di sana. Iya, tahun kemarin jadi pengurus, dan alhamdulillah kemarin tuh dari organisasi itu saya diberangkatkan ke Desa Inggris Bandung, Kampung Inggris Bandung. Oh, Pare ya? Iya. Oh, Bukan nggak? Bukan, beda, Bukan, beda. Beda ya. Kamu Beda. Desa Inggris sama Pare ya? Kalau beda. di Desa Inggris itu gimana tuh? Kalau di sana kita belajar tentang bahasa Inggris enggak full sih, cuman kegiatannya tuh full belajar gitu nah Kak, dari pagi sampai malam. Oh, selama berapa lama kemarin Wen di sana? Selama 1 bulan. Oh, 1 bulan. Itu dibiayai kampus. Itu dibiayai POSEI. Oh, POSEI. Oh, POSEI KASE. Ada KASE, ada POSEI. Itu Iya. bedanya tuh apa tuh? Kalau misalnya KASE itu kan yang di dalam kampusnya, sedangkan POSEI itu yang ranah paling atasnya gitu Kak. Oke, pusatnya Jadi, lah ya. Iya, jadi wadah dari KASE-KASE itu. Oke, gitu. Oke, menarik. Kalau harus menjelaskan ekonomi dan bisnis Islam ke teman yang merasanya tuh masih kayak ragu-ragu, belum percaya gitu-gitu. Nah, biasanya Wen bakal mulai dari mana nih untuk ngebahas tentang ekonomi dan bisnis Islam ke teman-teman yang masih ragu-ragu? Misalnya aku masih belum tahu banyak, terus aku masih kayak emang ada Islam mengatur secara ekonomi gitu. Gimana tuh? Oke, biasanya ketika ada beberapa teman saya yang ragu-ragu tentang ekonomi Islam itu Kak, saya menjelaskan menjelaskannya dengan obrolan singkat begitu Oke, Kak. obrolan sehari-hari ya. Iya, obrolan sehari-hari. Misalnya kayak, oh gini loh, kalau misalnya di dalam Islam itu nggak boleh pinjol, terus nggak boleh riba gitu ya. gitu. Oh, gitu. Terus kalau misalnya kita memesan sesuatu itu harus pasti gitu. Jadi oke. menjelaskan yang sering terjadi simple dulu ya. yang simpel-simpel, yang sering terjadi di kehidupan Iya. sehari-hari. Oke ya. Kira-kira ada nggak kritik terbesar dari Wen nih terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini? Oke, biasanya ketika ada beberapa teman saya yang ragu-ragu tentang ekonomi Islam itu Kak, saya menjelaskan menjelaskannya dengan obrolan singkat begitu Oke, Kak. obrolan sehari-hari ya. Iya, obrolan sehari-hari. Misalnya kayak, oh gini loh, kalau misalnya di dalam Islam itu nggak boleh pinjol, terus nggak boleh riba gitu ya. gitu. Oh, gitu. Terus kalau misalnya kita memesan sesuatu itu harus pasti gitu. Jadi oke. menjelaskan yang Sering terjadi simple dulu yang ya. simpel-simpel, yang sering terjadi di kehidupan Iya. sehari-hari. Oke ya. Kira-kira ada nggak kritik terbesar dari Wen nih terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini? Untuk sekarang sih belum ada sih Kak. Oke, untuk sekarang belum ada ya. Industri halal sekarang kan lagi naik daun nih. Tapi menurut Wen, ini tren sesaat atau memang masa depan ekonomi Indonesia?
menurut saya Kak, untuk tren ekonomi halal sekarang itu tuh kayaknya akan berlanjut untuk kedepannya Kak, begitu. Nah, menurut Wen nih, duta itu kan harus jadi role model yang sempurna nih, atau tetap boleh terlihat manusiawi. Jadi boleh nggak sih duta tuh ya bisa kelihatan kayak biasa-biasa aja kayak aku gitu kan, nggak harus yang selalu stay cool, stay calm, charming gitu. Gimana nih? Oke, menurut aku sih Kak, kita kan duta juga manusiawi. Nah, jadi sebagai seorang duta kita juga nggak apa-apa menunjukkan jati diri kita sebagai manusia. Kalau misalnya ada beberapa salah itu nggak apa-apa, yang penting kita perbaiki. Kalau misalnya kita sadar, oh yang ini salah, tapi oh yang ini salah. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu itu salah, kita berusaha untuk memperbaiki. Oke, yang nggak boleh itu kalau udah tahu salah tapi tidak mau memperbaiki ya. Oke. Selama Wen kemarin menjabat menjadi duta ya, menjadi duta di tahun 2023. Kira-kira apa ketakutan terbesar Wen selama menjabat kemarin? Ada nggak ketakutan terbesarnya? Ya Allah, jangan sampai yang ini kejadian, jangan sampai aku ngelakuin kesalahan ini atau gimana? Ada nggak? Jadi ketakutan saya sebagai duta itu ketika saya tidak mampu menjaga nama baik duta Kak. Nah, karena yang orang lain lihat itu kan, oh anak duta gini, anak duta gitu. Jadi saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik dari diri saya. Oke. Menurut Wen nih, mahasiswa Feby di UIN ya, benar-benar paham nggak sih sama nilai ekonomi Islam atau cuma belajar untuk sekedar lulus dan dapat ijazah? Oke, sepertinya kan mahasiswa di PB itu kan lagi belajar. Nah, aku rasa mereka bukan untuk sekedar lulus doang aja, tapi mereka ijazah. berusaha untuk belajar memahami ekonomi syariah gitu Kak. Oke, berusaha untuk belajar memahami ya. Kan Owen anak organisasi nih, maupun di Duta Feby maupun di KC Pose tadi. Nah, kira-kira yang Wen lihat nih, lebih banyak mahasiswa yang ingin benar-benar berkontribusi atau cuma sekedar cari tambahan buat ngisi CV-nya nggak? Kalau yang Sepertinya dilihat. Kak, kalau dari beberapa yang saya lihat, mungkin 50% yang benar-benar aktif, yang benar-benar mau berkontribusi, dan 50% yang hanya ingin mengisi kekosongan begitu Kak. 50-50 ya. Iya. Oke, tapi yang paling banyak Wen temuin itu yang emang benar-benar tulus ingin berkontribusi atau cuma sekedar tadi? Mungkin lebih banyak ke yang benar-benar berkontribusi Kak. Yang Wen lihat kan Wen sekarang kan masih menjadi mahasiswa ya. Jadi organisasi-organisasi di kampus yang sekarang itu yang masih aktif itu apakah memang benar-benar melahirkan seorang calon pemimpin ataukah sekarang fokusnya itu malah teralihkan jadi sibuk melaksanakan agenda-agenda aja, bikin acara-acara aja, atau enggak sih sebenarnya mereka tuh tetap melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Nah, kalau yang Wen lihat gimana? Oke, sebenarnya di semua organisasi, organisasi itu semuanya baik Kak. Semuanya berusaha untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang baik. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang kurang baik, tapi ada di organisasi itu bukan salah organisasinya, itu ada di mahasiswanya, individunya ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah organisasi yang ada di kampus saat ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang bijaksana? Menurut saya tergantung dari pribadinya Kak. Kalau misalnya orangnya serius, orangnya tekun, itu pasti melahirkan pemimpin yang berkualitas. Calon pemimpin yang berkualitas gitu Kak. Oke, luar biasa. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke program-program yang pernah Wen jalani di tahun 2023 ya. Berarti itu sekitar 2 tahun yang lalu ya? Itu Wen lagi semester berapa tuh? Itu lagi semester 3 dan 4 Kak. Oh, semester 3, 4 ya. Oke. Boleh dijelasin nggak kemarin program dari Wen dan teman-teman angkatan 2023 itu ada apa aja? Oke, untuk program kerja di Duta Peby pada masa kami itu yang pertama ada program kerja melalar Kak. Kepanjangannya? Iya, kemana-mana dong. Melalar itu menjelajah lokasi pariwisata. Nah, oke. Tujuan dari program kerja ini kami berusaha untuk memperkenalkan apa aja sih wisata yang ada di Provinsi Bengkulu gitu Kak. Jadi biar teman-teman yang dari provinsi lain tahu juga apa aja wisata dari Provinsi Bengkulu. Terus juga untuk program kerja lainnya kami
sosialisasi ke SMA. Kemarin pas saya menjabat itu saya ke Man 1, Man 2, Iya. Rabani sama apa ya namanya tuh? Man Ikro ada nggak sih Kak? SDIT Man iya. Nah, SMA itu. Ikro, SMA IT Iya, Ikro itu. ya. Iya, Kak. Oke, sama di sana ya. Oke. Terus tadi udah melalar, kemudian sosialisasi, ada apa lagi itu? Terus setiap agenda kampus itu juga termasuk proker kami Kak. Jadi kami tuh bertanggung jawab untuk membantu fakultas dan universitas ketika kami dibutuhkan. Kayak misalnya kepanitiaan yudisium, terus membantu di kepanitiaan wisuda begitu Kak. Terus kegiatan-kegiatan kayak conference nasional. Nah, di situ kami bertugas sebagai MC, ada yang nari, ada yang Pengisi acara DJ, ya. Iya gitu Kak. Oke, luar biasa nih. Berarti program-programnya tadi ada melalar gitu ya. Nah, kalau untuk melalar ini publikasinya kemana? Kan memperkenalkan wisata ya tadi Iya, katanya yang ada di Bengkulu ke teman-teman yang ada di luar. Itu publikasinya kemana? Ke sosial media Instagram kah atau gimana? Untuk publikasi yang melalar kemarin kami ada juga YouTube dari Duta PEBI. Oh, ada YouTube-nya Iya, juga. Ada. Jadi diupload di YouTube ya? Di YouTube sama IG Kak. Oh, YouTube sama IG. Oke. Kemarin yang paling Wen ingat itu kemana? Melalar sih Kak paling seru. Iya, kemana Soalnya itu? jalan-jalan itu ke jalan-jalan Curug kami ke kemarin. Curug. Memperkenalkan apa tuh teman-teman? Sungai Trokon. Oh, Sungai Trokon. Iya, sekalian Nah, jalan-jalan. Terus kami juga kemarin tuh ngejalanin program kerja Bincang Eksis. Apa tuh? Kami ngundang kayak mahasiswa berprestasi sama dosen. Jadi kayak kolaborasi gitu nah Kak. Ngejelasin apa sih lebih ke apa sih Duta PEBI gitu. Bagaimana sih tangkapan dosen ke Duta PEBI. Terus kalau yang mahasiswanya itu kami nanya-nanya gimana sih caranya biar berprestasi kayak mereka begitu Kak. Oke, ada Bincang Eksis juga Iya, ya, salah ada satu Bincang Eksis programnya. juga. Seru juga tuh berarti ya. Terus di bulan Ramadan itu biasanya ada ngaji bersama Kak. Oh, di bulan Ramadan ada ngaji bersama itu Iya. setiap hari tuh? Enggak, tapi ada 1 atau 2 kali gitu Kak. Oke. Kalau tadi keseruan program ya, ada nggak suka dukanya selama menjabat menjadi Duta PEBI 2023 kemarin? Oke, sebenarnya untuk suka atau dukanya banyak sukanya sih Kak. Banyak sukanya ya, Iya, karena happy kalau- terus. Iya. Seru ya kegiatannya ya? Iya seru Kak, soalnya kan kalau Duta tuh kan sering kayak kegiatan-kegiatan kita kan tampil sebagai panitia membantu gitu kan. Nah untuk dukanya paling kayak pas awal-awal karena aku kan orang yang introvert gitu kan jadi Kak. masih beradaptasi ya. Terus ketemu sama orang-orang yang memang dari pesisir kayak orangnya keras-keras kan Kak. Ngomongnya kenceng ya. Iya, jadi kayak agak sedikit kalau Kaget mereka ya? tuh ngomong agak tersinggung dikit. Oh, tapi gitu. makin kesini kayak aku makin paham. Oh itu memang wataknya mereka. Jadi kalau misalnya mereka belum bisa memahami kita yang agak lembut, kita yang harus memahami mereka. Kalau misalnya kan mereka kan keras, jadi kita harus paham. Oh Iya. nggak apa-apa, mereka emang wataknya gitu. Iya, ngomong kenceng bukan berarti marah gitu Iya. ya. Oke. Kalau pengalaman pas malam grand final, pasti kalian ada grand finalnya kan? Iya. Selama karantina juga ada kan? Ada nggak pengalaman yang juga berkesan menurut Wen? Untuk pengalaman di malam grand final itu sebenarnya selama karantina sebelum grand final itu pengalaman yang paling berkesan Kak. Iya. Karena suka duka yang kita dapat kayak kita selalu sama-sama dari pagi sampai sore, terus latihan, terus apa-apa tuh sama mereka Bareng-bareng gitu, Kak. terus ya. Jadi itu sih Kak kayak sedih kayak misal ada konflik, ada apa-apa tuh Kak, diselesain bener-bener, bareng-bareng iya, ya. diselesain bareng-bareng. Oke, keren banget, kompak berarti ini anak Duta Iya, PEBI ya. alhamdulillah, kompak. Dari berbagai angkatan sampai angkatan terakhir tetap Iya. saling-saling ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Coba ada nggak satu motivasi yang benar-benar merubah atau selalu menjadi pengingat nih buat Wen? Jadi untuk motivasi, saya selama ini termotivasi oleh sebuah gambar yang mana gambar itu dulu isinya ketika kita berani mencoba, kita akan menemukan 2 hal, menang atau kalah. Sedangkan kalau kita tidak mencoba sama sekali, pasti jawabannya kalah. Oke, Gitu. wow, luar biasa. Kalau kita mau mencoba ada 2 kemungkinan, menang atau kalah, sukses atau nggak sukses gitu ya. Iya, gitu, Kak. Berhasil atau gagal. Tapi kalau kita
sama sekali nggak berani untuk mencoba, itu udah otomatis pasti gagal ya, kalah. Dan itu terus menerus memotivasi Wen ya untuk terus berjalan. Sama ada satu lagi Oh, ada kalimat satu yang lagi. Apa tuh? bikin aku tuh benar-benar harus belajar dari sekarang Apa gitu tuh, Kak. apa tuh? Ada satu kalimat yang menyatakan bahwa sukses itu datang ketika ada kesempatan dan ada kesiapan. Kesempatan itu kita tidak tahu kapan datangnya kesempatan, tapi Iya, kita benar. bisa menyiapkan semua persiapan dari sekarang gitu Kak. Oke, jadi kalau ada kesempatan kita juga harus siap. Jadi Kalau misalkan ada kesempatan tapi belum siap, gimana tuh? Nggak kena ya? Oke, itu tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol singkat nih sama Wen. Wah, Nesli panjangannya. Wen dari Duta Febi angkatan 2023. Terima kasih ya Wen sudah datang ke sini, main sharing-sharing, berbagi pengalamannya selama menjadi Duta Febi 2023. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa terus memproduksi konten yang bermanfaat dan menjangkau ke luas. Oke, terima kasih Wen, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.